Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Printa Angelina dengan NIM 2008119404. Di sini saya akan menjelaskan tentang menabung uang di dunia dan di akhirat dengan konsep Zapfin. Sebelum menjelaskan tentang konsep Zapfin, yuk kita bahas terlebih dahulu mengenai menabung uang di dunia dan di akhirat. Kita harus bisa menyisihkan uang kita untuk ditabung. Tentunya harus seimbang antara menyisihkan uang untuk dunia dan untuk akhirat. Sebagai orang muslim yang beriman, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang serba mewah ini sampai lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kelak. Tidak perlu menunggu kaya dan banyak harta untuk bersedekah. Justru Allah mencintai orang-orang yang gemar bersedekah walaupun dalam keadaan sulit. Nah, supaya menabung uang di dunia dan di akhirat menjadi lebih mudah, bisa menggunakan konsep Zapfin. Apa sih itu Zapfin? Zapfin merupakan kepanjangan dari zakat, assurance, present consumption, future spending, dan investment. Dengan konsep Zapfin, mengelola keuangan bisa dilakukan secara fleksibel, yaitu kuncinya adalah konsisten dalam mengelola keuangan setiap bulannya dan mengatur pengeluaran sehingga bisa menabung untuk hari esok dan bisa memberikan ruang untuk menikmati kehidupan untuk hari ini. Konsep Zapfin yang pertama yaitu zakat. Dengan menyisihkan harta kita untuk berbagi kepada orang lain, untuk mewujudkan dan menunaikan kewajiban kita secara religius untuk berbagi kepada orang lain, sehingga ada keberkahan tersendiri dari rezeki-rezeki yang kita peroleh. Konsep Zapfin yang kedua adalah assurance. Asuransi ini memiliki tujuan yaitu pemberi jaminan terhadap resiko-resiko yang akan kita derita apabila terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Sebagai seorang mahasiswa, yang harus kita miliki salah satunya yaitu asuransi kesehatan. Apalagi jika mahasiswa rantau, setidaknya kita harus memiliki asuransi kesehatan jika dana kita terbatas bisa berupa asuransi BPJS Kesehatan. Konsep Zapfin yang ketiga adalah present, yaitu dengan menyisihkan dana untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Menyisihkan dana untuk kebutuhan sehari-hari idealnya kita gunakan sebagai biaya makan, jajan, transportasi, membeli pakaian, hobi, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk kebutuhan pokok. Bahkan gaya hidup pun termasuk ke dalam alokasi ini. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Karena jika kita bisa mengendalikan keinginan, secara tidak langsung kita bisa menghemat pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan. Konsep Zapfin yang keempat adalah future. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang, salah satunya yaitu dengan cara menabung. Nah, di sini ada 2 tips supaya kita bisa menabung. Yang pertama adalah menabung di awal, bukan di akhir. Sisihkan uang tabungan di awal ketika sumber danamu masih penuh. Jangan menabung dengan uang sisa bulanan, tapi langsung sisihkan uang tabungan ketika baru mendapatkan penghasilan, lalu sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah konsisten. Tidak perlu menunggu berpenghasilan besar baru memulai menabung, karena semakin besar penghasilan kita, maka pengeluaran kita juga akan ikut membesar. Berapapun penghasilannya, setidaknya sisihkan 10% untuk ditabung. Konsep Zapfin yang kelima adalah investment. Investasi untuk masa depan. Kenapa sih kita harus investasi? Karena dalam perekonomian,
akan ada peningkatan harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus, atau biasa disebut dengan inflasi. Maka dari itu, kita harus berinvestasi. Ada beragam pilihan yang bisa kita pilih untuk berinvestasi, yaitu seperti saham, reksadana, obligasi, emas, dan lain sebagainya. Sebelum kita berinvestasi, kita harus riset terlebih dahulu dan memperbanyak ilmu terhadap apa yang ingin kita investasikan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, salah satu contoh investasi yang bisa kita pilih adalah reksadana karena minim resiko dan tidak perlu repot untuk menganalisa produknya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengelolaan uang dengan konsep Zalfin. Dengan mengelola keuangan dengan baik dan benar, maka hidup kita akan tenang dan bahagia. Jangan bandingkan pendapatan kita dengan pendapatan orang lain karena itu membuat kita kurang bersyukur. Syukuri pendapatan yang kita miliki karena sebesar apapun pendapatan yang kita miliki, kita akan selalu merasa kurang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.